Sebab kita ngingat kalau kata Soekarno gitu kan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengingat jasa para pahlawannya. Sehingga kita jangan jadi bangsa yang kualat, generasi yang kena tulah gitu. Kita harus ingat itu gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen sejarah. Sudah hadir di studio kita seorang lelaki gagah. Perkasa nggak nih? Wah. Beliau adalah ketua dari Pusat Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung atau disingkat Puskam SBL. Ya. Apa kabar Bang Yuridis? Alhamdulillah kabar wawai. Panggilan apa ini? Yuridis, Abang, Kanjeng apa? Kalau hari-hari abang sih ya. Abang ya. Dari 2001 kita dikenal sama kawan-kawan kalau untuk di lapangan gitu kan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat lah ya. Gaul di lingkungan itu Idris Abung. Idris Abung ya. Karena Idris Abung itu penggabungan ya. Idris itu nama kakek dari ibu, Abung itu buai dari ayah. Oh, buai ayah. Jadi harus dua-duanya keangkat. Oh, Bang. Jadi Bang Idris Abung. Iya. Bang Idris Abung. Bisa jelaskan nggak sih apa itu Puskam SBL? Oh ya. Sedikit saya cerita, Puskam SBL itu mengambil nama atau singkatan ya sebetulnya, Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung. Berangkat dari sebuah kegelisahan berdirinya Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung. Sejak saya kuliah dari 2007, saya studi, program studi sejarah. Itu banyak hal yang bikin saya sedih tentang Lampung. Kenapa saya sedih? Kita bangga dengan kelampungan, tetapi ya nggak menguasai tentang sejarahnya, peninggalan-peninggalannya gitu kan. Maka berdirilah Puskam SBL. Itu terhitung kita mengajukan itu dari November ya. November 2019. Siapa-siapa aja nih yang ada di Puskam SBL? Kalau untuk kepengurusannya sejauh ini ada di 8 kabupaten kota ya. Ada di Lampung Utara, Waikanan, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan. Kita sering sharing tentang ini ya. Selain kita sharing di Puskam SBL itu sendiri ya, kita sering sharing dengan grup-grup sejarah gitu ya. Baik nasional maupun lokal. Baik sejarah itu sendiri kan kita nggak mengunci diri hanya untuk belajar sejarah nasional, tapi kita memfokuskan untuk sejarah lokal dulu deh. Iya. Gitu kan. Karena Selain Bang Yuridis siapa nih yang ada di Puskam SBL? banyak, ada di situ ada beberapa tokoh-tokoh kebudayaan yang memang mereka itu include di situ, tetapi mereka sendiri mengatakan tolong jangan diekspos dulu kami. Oh gitu. Karena kami menginginkan Puskam ini maju karena kalian sendiri, bukan karena kami gitu kan. Seperti ada beberapa tokoh penulis. Gitu, penulis buku sejarah lokal gitu kan. Maka kita untuk akses membedah sejarah budaya Lampung itu sendiri banyak aksesnya lagi. Artinya peluncurnya ada di Bang Yuridis, ya, Bang Idris Abung ya. Kalau dikatakan sama adik-adik, sang inisiator. Ya. Bicara kajian ilmiah, menurut Abang tentang Provinsi Lampung ini apa sih yang harus dipahami oleh masyarakat Lampung? Jadi sedikit saya ulas dulu ya. Kadang-kadang masyarakat Lampung itu sendiri dia tidak memisahkan sejarah antara historis dengan story. Oh, antara historis dengan story. Historis sejarah, story cerita. Kalau Lampung itu sendiri, provinsi Lampung itu sendiri. Kalau Lampung ya provinsi Lampung. Kalau Lampung itu sudah jelas provinsi Lampung. Tetapi ketika dia bicara provinsi Lampung, belum secara utuh membicarakan Lampung. Karena provinsi Lampung itu sendiri kan berdiri 1964.
Sementara Lampung itu ada dari abad keberapa gitu Oh kan. iya, periodisasinya ya. Periodisasinya. Sehingga ketika kita mengatakan Lampung itu secara utuh, tetapi ketika kita bicara provinsi Lampung artinya ada Luas, sesuatu ya? yang terpenggal. Oh iya. Gitu. Jadi kalau Lampung secara utuh provinsi Lampung. Ya. Tapi ketika bicara provinsi Lampung, Ada sebelum provinsi mungkin ada ada sebelum cerita, jauh iya. sebelumnya ada Betul, cerita-cerita ada yang cerita. mungkin bagi bukan sejarawan nggak ngerti ya. Ya. Masyarakat. Jadi kalau Lampung itu sendiri itu tertulis di dalam Babat Papua, Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi. Tapi kalau provinsi Lampung kan tidak tertulis di situ. Beda dia. Iya. Artinya provinsi Lampung bicara administrasi negara ya. Iya, administrasi negara. Tetapi kalau Lampung dia secara utuh. Gitu kan? Hari-hari ini, hari-hari sebenarnya sudah lama sih viral-viral soal Daswati. Sebelumnya 2014 itu juga sempat viral. Cuman hari ini lebih tren lagi tentang Save Daswati. Nah, saya lihat informasinya bahwa Puskam SBM masuk dalam bagian Save Daswati ini. Peduli Daswati, Daswati Harga Diri, Daswati Piilku. Nah, ceritain dong sedikit apa itu Rumah Daswati berhubungan dengan provinsi mungkin? Oh ya. Rumah Daswati itu milik seseorang yang namanya Kapten Haji Ahmad Ibrahim ya. Itu harus diketahui dulu sama masyarakat luas di Provinsi Lampung. Ketika kita bicara Daswati, Daswati itu merupakan akronim dari Daerah Swatantra Tingkat 1 Lampung atau yang dikenal hari ini adalah provinsi gitu. Nah, perjalanan berdirinya Provinsi Lampung itu dibahas di rumah Kapten Ahmad Ibrahim itu gitu kan. Yang hingga saat ini terbengkalai ya. Yeah. Bisa dikatakan kayak kesannya rumah hantu ya. Nah, diawali daerah Swatantra itu awalnya dibahas yang kencangnya ya. Sementara pertamanya dibahas itu adanya petisi tanggal 23 Januari 1963 yang ditandatangani oleh namanya Pak Muhammad ya saat itu ya, bersama dengan 4 orang bupati Kresidenan Lampung. Gagal gitu kan, gagal pada saat itu. Ketika dia gagal, menemui kegagalan, disambung lagi oleh seorang tokoh ya, seorang tokoh Partai Nasionalis Indonesia pada saat itu. Beliau juga adalah ketua Partai Nasionalis Indonesia atau PNI pada saat itu, Raja Shah Alam, yang kebetulan yang sepengetahuan kami berdasarkan penelusuran dan penelitian itu